Kali ini kita coba dari soal nomor 1. Di soal ini kita diberikan fungsi fx, y. Kita diberikan informasi kalau misalkan fx, y adalah x kuadrat dikali dengan y pangkat 4. Kemudian ada informasi kalau fa, b itu bernilai 5, sementara yang ditanyakan adalah berapa nilai dari f3a, 2b. Oke, jadi untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya kita langsung saja ke informasi yang ditanyakan. Dalam fungsi seperti ini sebenarnya prosesnya kita cukup melakukan substitusi terhadap fungsi yang diberikan. Misalkan di f3a, 2b kita langsung substitusi saja, di mana 3a ini menyatakan si x dan 2b ini menyatakan y. Berarti kalau misalkan kita substitusi langsung, ini sama saja nanti dengan 3a dikuadratkan dikalikan dengan 2b pangkat 4. Berarti kalau kita sederhanakan, sama saja dengan 9a kuadrat kali 2 pangkat 4 itu sama saja 16b pangkat 4. Atau kalau saya ganti penulisannya sama saja dengan 9 kali 16 kali a pangkat 2 b pangkat 4. Nah, untuk mendapatkan a pangkat 2 dan b pangkat 4-nya, kita manfaatkan informasi yang diberikan, yaitu fa, b kan pada dasarnya sama saja dengan b pangkat 2, harusnya sama saja dengan a pangkat 2 b pangkat 4, di mana nilainya sama dengan 5. Berarti kita substitusi 9 kali 16 kali 5, jawaban yang paling tepat nanti adalah 720. Lanjut ke soal nomor berikutnya. Di soal nomor 2, kita diberikan bentuk grafik dari suatu parabola. Oke, di mana diketahui kalau misalkan titik minimumnya itu berada di koordinat 1,1. Berarti 1,1 harusnya berada di sini. Pertanyaan dari soal ini adalah jika FB sama saja dengan F3, maka tentukanlah nilai B yang mungkin. Jadi sebenarnya karena kita sudah diberikan grafik, ini cukup sederhana. Kita cari saja pada saat kapan dia X-nya sama dengan 3, nilainya berapa. Kalau kita perhatikan dari grafik yang diberikan, X sama dengan 3 kurang lebih di sini. Kalau kita lihat, dia berada pada nilai ketika Y-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, proses berikutnya untuk mencari jawabannya adalah kita cari saja pada saat X sama dengan berapa yang memiliki nilai yang sama. Berarti kalau misalkan kita perhatikan grafik di sini, harusnya terjadi pada saat X bernilai min 1. Jadi untuk yang ini nilainya adalah min 1, yaitu C. Yang ketiga, ini masih kelanjutan dari soal sebelumnya. Kalau di soal sebelumnya kita disuruh menentukan nilai X yang memenuhi. Kalau di soal ini kita disuruh menentukan persamaan dari parabolanya. Ada 3 cara sebenarnya untuk menentukan persamaan suatu parabola, tergantung informasi yang diberikan. Kalau berdasarkan gambar ini, kita sudah diberikan informasi kalau misalkan posisi dari puncak parabola tersebut berada pada koordinat 1,1. Ingat, kalau misalkan kita disuruh membuat persamaan suatu parabola, diketahui puncak dari parabola tersebut rumusannya adalah Y min Y puncak sama dengan A kali X min X puncak pangkat 2. Nah, berarti kalau misalkan puncaknya sudah diketahui, tugas kita berikutnya adalah kita boleh menentukan salah satu titik lainnya. Misalkan titik lainnya yang saya ambil itu adalah ketika dia memotong sumbu Y, yaitu pada koordinat 0,2. Anggap saja ini sebagai X, ini sebagai Y. Maka titik 1,1 sebagai X puncak dan Y puncak. Kalau kita sudah menentukan hal-hal yang kita butuhkan, kita tinggal substitusi saja. Maka prosesnya nanti adalah 2 dikurang 1 sama dengan A. Jadi tugas kita pertama, kita menentukan nilai A dulu, dikalikan dengan X-nya bernilai 0 dikurangi dengan X puncak 1 dipangkatkan dengan
2. Kalau kita sederhanakan, kita akan mendapatkan nilai A adalah 1. Kalau kita sudah menentukan nilai A, kita substitusi kembali Y puncak dan juga X puncak beserta A ya. Berarti Y dikurang 1 sama dengan 1 kali X minus 1 pangkat 2. Kalau kita sederhanakan, sama saja dengan Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X ditambah 1. Kemudian min 1-nya ini saya pindahkan ke ruas kanan plus 1. Maka Y sama dengan X kuadrat dikurangi dengan 2X ditambah dengan 2. Maka jawaban yang paling tepat nanti adalah bola. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Di soal nomor 4, maksud dari pertanyaan ini pada dasarnya adalah kita menyederhanakan bentuk penulisan. Kalau kita perhatikan, kalau ketemu tipe soal seperti ini, yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana cara menghubungkan bilangan-bilangan pokok. Misalkan seperti 7 dengan 21. Kita hubungkan ke 7, ternyata 21 itu sama saja dengan 7 kali 3 dipangkatkan dengan 3. Kalau bentuk ini saya sederhanakan sesuai dengan sifat perpangkatan, akan sama saja dengan 3 pangkat 3 ditambah 7 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Kemudian boleh kita faktorkan menjadi 7 pangkat 3. Nanti sisa 1 ditambah dengan 3 pangkat 3. Dimana 3 pangkat 3 bernilai 27 ditambah 1. Bentuk ini bisa saya ganti menjadi 7 pangkat 3 dikali 28. Nah, kalau kita perhatikan di soal, ternyata belum ada. Sekarang kita coba perhatikan 28 itu ternyata bisa saya ubah penulisannya menjadi 7 kali 4. Dan 4 itu sama saja dengan 2 pangkat 2. Artinya bentuk penulisannya berubah menjadi 7 pangkat 3 kali 7 kali 2 pangkat 3. Pangkat 2 berarti sama saja dengan 7 pangkat 4 kali 2 pangkat 2. Maka jawaban yang paling tepat nanti adalah E. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 5. Di soal ini kita diminta menentukan nilai dari 37 per A. Dengan adanya informasi A ditambah 148 per B sama dengan 37. Nah, untuk mempersingkat proses, langsung saja 148 per B ini saya pindahkan ke ruas kanan. Maka kita akan mendapatkan informasi kalau A sama dengan 37 dikurang 148 per B. Sesuai dengan sifat pengurangan dua buah pecahan, penyebutnya harus sama. Maka bentuk ini bisa langsung saya sederhanakan kalau A sama saja dengan 37B dikurang 148 per B. Kemudian, kalau misalkan difaktorkan, ternyata 37 dengan 148 itu bisa kita sederhanakan menjadi 37 B dikurangi dengan 4 dibagi dengan B. Ini adalah nilai A-nya. Yang diminta di dalam soal ini adalah berapakah nilai dari 37 per A. Berarti kalau misalkan saya substitusi, bentuk penulisannya menjadi 37 per 37 B minus 4 per B. Berarti bentuk penulisan lainnya nanti adalah 37 kali, ini kita balik, B per 37 B minus 4. Kalau kita sederhanakan 37 bagi 37 nilainya 1. Maka jawaban yang paling tepat nanti adalah B dibagi dengan B minus 4. Jawabannya adalah E. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Di soal ini pada gambar di bawah ini terdapat lingkaran yang menyinggung sisi ABCD. Diketahui kalau misalkan panjang dari A ke B itu 20 cm, C ke D 35. Maka berapakah panjang dari keliling ABCD? Ini masuk ke dalam materi lingkaran, di mana dalam lingkaran jika ada dua garis yang menyinggung sebuah lingkaran dan saling berpotongan, maka jaraknya akan sama terhadap titik singgungnya. Artinya, ini jaraknya akan sama, ini juga akan sama, kemudian ini juga akan sama, dan di sini juga akan selalu sama. Saya lakukan saja pemisalan. Kalau misalkan ini jaraknya A, maka ini juga harus A.
di sini B, di sini juga harus B, C, di sini C, dan di sini D, maka di sini pun harusnya D. Karena yang diminta di soal adalah keliling dari A, B, C, D, tadi ada informasi jarak dari A ke B itu adalah 27, C ke D diketahui di sana 35. Karena yang diminta keliling, berarti tinggal kita jumlahkan saja. Berarti harusnya A ditambah A, dengan kata lain nanti kalau kita jumlahkan semua panjang sisinya ini sama saja dengan 2 kali A plus B plus C plus D. Tadi ada informasi kalau A plus B, jarak dari A ke B itu adalah 27, ditambah dengan jarak dari C ke D itu 35. Berarti kalau kita sederhanakan ini sama saja dengan 2 kali 62. Maka jawaban yang paling tepat nanti adalah 124. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Diketahui kalau TABCD adalah limas persegi panjang dengan informasi sudut TDA itu sama dengan sudut TDC yaitu 90 derajat. Artinya gini, kalau misalkan bentuk dari limas yang diminta saya gambarkan, kurang lebih nanti bentuk dari limas persegi panjangnya bisa saya anggap seperti ini. Biasanya secara umum penamaan dari limas ini A, B, C, dan D. Nah, kalau kita perhatikan tinggi atau posisi T itu berada di atas dari si D. Kenapa? Karena ada informasi sudut TDA sama dengan sudut TDC yaitu 90 derajat. Jadi seakan-akan posisi dari tingginya nanti di sini. Maka ini kalau saya tarik ke titik C, saya tarik ke titik B, dan saya tarik ke titik A. Dengan informasi kalau misalkan ini harusnya siku-siku dan ini juga siku-siku. Oke, kemudian ada informasi jika luas persegi panjang ABCD adalah 8 cm, berarti luasnya di sini 8 cm. Kalau misalkan jarak dari A ke B saya misalkan sebagai X, maka D ke C juga X. Kalau jarak dari B ke C adalah Y, maka jarak A ke D juga Y. Artinya luas dari ABCD itu kita dapatkan dari hasil perkalian X kali Y yaitu 8. Kemudian ada informasi juga kalau misalkan luas segitiga TDA itu 3 cm. Artinya luas dari sini adalah 3 cm. Sementara itu luas dari TDC, berarti ini itu adalah 6 cm. Tadi titik D-nya di atas. Oke, berarti yang diminta dari soal ini adalah volume dari limas tersebut. Masih ingat, untuk volume dari limas rumusannya adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi limasnya. Nah, kebetulan dalam soal sudah diketahui kalau luas alasnya nanti adalah 8. Berarti tugas kita berikutnya adalah tinggal mencari tinggi limasnya. Nah, untuk mendapatkan tinggi limas, kita bisa memanfaatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan luas tadi, segitiga dan alasnya. Misalkan untuk segitiga TDA, oke, rumus luas segitiga kan setengah dari alas, berarti dalam hal ini alasnya nanti adalah Y, kali dengan tinggi segitiganya, dalam hal ini juga merupakan tinggi limas gitu ya. Nilainya harus 3, berarti dari sini Y kali T itu harus 6. Kemudian kita memanfaatkan segitiga TDC, dimana tadi untuk luas segitiga setengah, berarti alasnya yang saya gunakan X, dan kali tinggi limas harus bernilai 6. Dengan kata lain X kali T harus bernilai 12. Berarti kalau dua hal ini saya bandingkan begitu ya, dua hal ini saya bandingkan, maka akan kita dapatkan kalau perbandingan Y dengan X itu adalah 1/2. Kalau kita hubungkan dengan informasi yang diberikan tadi untuk yang ini, maka kita harus mencari, kita coba mencari dua bilangan yang ketika dikalikan
Ketika dikalikan hasilnya 8 dan perbandingan kedua bilangan tersebut harus 1:2. Dengan kata lain, berdasarkan informasi yang ada, X itu harus bernilai 4 dan Y itu harus bernilai 2. Sehingga jika diminta volume dari limas tersebut sama saja dengan 1/3 kali 8. Berarti dari sini kalau X dan Y-nya sudah ketemu, kita tinggal substitusi ulang. Boleh ke segitiga TDA ataupun ke segitiga TDC. Maka kalau misalkan kita ambil Y-nya itu adalah 2. Dari sini kita akan dapatkan informasi. Misalkan saya substitusi ke persamaan tersebut, maka Y kali 2 sama dengan 6. Y sama dengan 3. Y-nya yang bernilai 2. Kalau substitusi 2 kali tinggi limas sama dengan 6, maka tingginya sama dengan 3. Berarti ini tinggal kita kali 3 saja. Maka volume dari limas tersebut adalah 8 cm pangkat 3. Jawabannya adalah bola. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang ke-8. Di soal ini kita diberikan data A dan B gitu ya. Dimana jika median dari data-data pada kelompok A adalah 2 kali median data-data pada kelompok B, maka berapakah nilai M? Sekarang kita coba lihat. Untuk A, data yang kita punya adalah 4, 7, 9, dan 14. Ingat, median itu sama saja dengan nilai tengah. Nah, nanti kasusnya beda kalau misalkan jumlah data kita itu genap atau ganjil. Kalau data kita itu berjumlah genap, maka untuk mendapatkan median si A ini, kita jumlahkan yang di tengah, kemudian kita bagi 2. Di dalam hal ini nanti 7 tambah 9 dibagi 2 sama saja dengan 8. Dari soal kita punya informasi, kalau median data kelompok A itu 2 kali median dari data kelompok B. Makanya kalau misalkan median si A itu 8, maka median si B itu harusnya 4. Sekarang kalau kita perhatikan data yang kita punya, untuk data B itu kan jumlahnya ada 5 gitu ya. Ada 5 artinya kalau data kita jumlahnya ganjil, maka mediannya itu pasti yang di tengah-tengah. Berarti yang perlu kita pikirkan, berapa nilai si M agar yang di tengah-tengah itu 4. Sudah jelas datanya nanti akan menjadi 2, 3, 4, 9, 14. Kenapa? Karena data-data yang diketahui belum ada yang bernilai 4. Jadi kesimpulannya dari sini, M itu harus bernilai 4. Jadi jawabannya adalah E. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 9. Diketahui 2 buah bilangan, yaitu 1/6 dan 1/8. Bilangan yang harus ditambahkan sehingga didapat rata-rata yaitu 1/6 adalah. Oke, kalau teks tersebut atau soal tersebut kita terjemahkan, yang diminta adalah rata-rata, sebenarnya penulisan awalnya nanti adalah 1/6 ditambah 1/8 ditambah X. Ketika dibagi 3, hasilnya harus 1/6. Kenapa dibagi 3? Karena yang diminta adalah rata-rata. Kemudian kita sederhanakan, ruas kiri ruas kanan sama-sama dikali 3, berarti nanti ini 1, di sini 2. Kemudian masih ingat jumlah pecahan, prosesnya adalah kita samakan penyebut atau boleh menggunakan konsep kali silang. Berarti harusnya 8 ditambah 6 dibagi dengan 48 ditambah X harus bernilai 1/2. Atau misalkan kita sederhanakan, X sama dengan 1/2 dikurangi dengan 14/48. Konsepnya sama, samakan penyebut, berarti kita samakan ke penyebut 48. Maka harusnya ini sama saja dengan 24 dikurang 14 dibagi dengan 48. Hasilnya adalah 10/48. Nah, menyesuaikan dengan opsi ini disederhanakan menjadi 5/24. Soal ke-10 ini berkaitan dengan integral. Kita diberikan sebuah fungsi fx sama dengan 8x ditambah bx pangkat 3 ditambah x pangkat 7. Kemudian yang diminta adalah integral dari integral tentu dengan batas bawah 0 dan batas atas 1.
Nilainya adalah 14. Yang diminta di sini adalah nilai A. Masih ingat konsep integral? Kalau misalkan ada integral dari suatu, misalkan saja U pangkat N dari dx gitu ya, atau du dalam kasus kita ini. Oke, maka prosesnya nanti adalah pangkatnya kita tambah 1, kemudian kita jadikan pembagi. Maka 1 per N plus 1 U pangkat N plus 1. Kalau dia nanti integral tentu, maka nanti kita substitusi begitu ya. Nanti sederhananya. Nah, kita coba terapkan ke soal nomor 10 ini. Yang diminta adalah integral batas bawah 0, batas atas 1 dari 8x ditambah bx pangkat 3 ditambah dengan ax pangkat 7 dx, nilainya sama dengan 14. Kita coba integralkan. Awalnya di sini pangkat 1, berarti tambah 1 kemudian jadikan pembagi, maka hasilnya adalah 4x kuadrat ditambah b per 4 x pangkat 4 ditambah a per 8 x pangkat 8. Nanti batas bawahnya 0, batas atasnya 1, nilainya sama dengan 14. Oke, kita coba substitusi. Batas atasnya 1, berarti nanti yang tersisa adalah 4 ditambah b per 4 ditambah a per 8. Kemudian nanti kita kurangi jika batas bawahnya 0. Kayaknya hasilnya nanti sudah pasti 0. Nilainya sama dengan 14. Atau kalau saya sederhanakan sama saja dengan b per 4 ditambah a per 8, nilainya sama dengan 10. Di soal kita diberikan informasi kalau misalkan tadi B itu sama saja dengan A per 2. Berarti boleh kita substitusi. Kalau B adalah A per 2, maka bentuknya ini A per 2 per 4 gitu ya. Ditambah dengan A per 8, nilainya sama dengan 10. Kita sederhanakan, ini sama saja dengan A per 8 ditambah A per 8 sama dengan 10. Berarti kan sama saja 2 per 8 ya, atau A per 4 sama dengan 10. Dengan kata lain, A itu bernilai 40. Maka jawaban yang paling tepat nanti adalah